Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan. Mazmur 106. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Dibawanya mereka berjalan melalui samudera raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka. Nanti ada peneguhan-peneguhan yang Tuhan berikan, ya. Tidak mungkin dunia ini tidak akan berlalu. Dunia akan berlalu, dunia akan selesai. Tidak mungkin dunia ini dibiarkan dengan segala kejahatan. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyatakan penghakiman, ya. Makanya ada di dalam Wahyu tertulis Tuhan, sampai kapan engkau akan menghakimi mereka? Kata jiwa-jiwa orang yang telah terdahulu, ya. Nah, jelas mereka katakan, mungkin bisa kita baca dari Wahyu dulu ya. Kita lompat dulu. Wahyu pasal ke-6 kalau tidak salah ya. Dastermu anyar tapi Oke. Wahyu pasal ke-6 ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi kah ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi hal ini masih akan datang. Hal ini masih akan terjadi, yaitu apa? Penghakiman dan pembalasan yang akan diberikan Tuhan kepada bumi, kepada orang yang diam di bumi. Kenapa? Oleh karena pemberontakan mereka di hadapan Tuhan, oleh karena penganiayaan mereka akan umat-umat kudusnya Tuhan. Jadi masih terjadi. Karena tadi ada juga yang mengkomen ya, yang di Wahyu itu tidak akan terjadi. Tuhan tidak akan menyatakan murkanya lagi. Itu di perjanjian lama katanya. Ya, seru sih baca-baca komen ya. Jadi sehingga saya pun itu menjadi topik. Apa yang menjadi pernyataan dan pertanyaan saudara perlu saya jawab supaya apa? Saudara pun berpengetahuan dan berpengertian.
Nah, tadi ada yang menyebutkan kalau wahyu itu hanya sebatas penglihatan yang tidak akan terjadi. Lah, itu salah. Itu pemahaman dan pengajaran dari mana? Ini wahyu adalah kitab terakhir yang dimana penggenapannya harus tergenapi. Dan setelah ini tergenapi, selesai. Karena dari kejadian sampai wahyu itu adalah rule, ya. Itu adalah satu jenjang yang suatu jenjang, ya, penggenapan daripada hidup kita selama ada di dalam bumi ini. Mulai dari penciptaan, ya, sampai penghukuman. Nah, itu wahyu masih berjalan ya saudara ya. Jangan dikatakan kalau itu hanya sebatas penglihatan Yohanes, ya. Bahkan ini yang harus kita pelajari. Wahyu ini yang harus benar-benar kita pelajari supaya di hari-hari terakhir kita mengerti apa yang kita hadapi, apa yang ada di hadapan kita, supaya kita bisa bijaksana, supaya kita berpengertian dan memiliki pengenalan, ya, akan apa yang ada di hadapan kita, ya. Oke, ini ada yang bertanya channel Pak Tony. Ya, sebenarnya itu bukan channel saya, ya. Karena saya juga tidak mau memanipulasi dengan membuat wajah-wajah orang lain, tetapi yang muncul wajah saya. Itu kan hanya menarik simpatisan, ya. Nah, karena kita tidak boleh berdusta di hadapan Tuhan sekecil apapun. Jadi channel saya ya ini, ya, atas nama saya Heni Situmorang, ya. Dan video-video saya di sini ya paling saya dengan saudara Immanuel, ya. Nah, jadi siapa tahu nanti ada sesuatu yang mengatasnamakan saya, ya, yang akhirnya ada hubungannya dengan uang atau apa, tidak, ya. Nah, dan WA saya ya hanya ini, ya. WA saya yang tertera di layar. Nah, jadi kalau ada WA selain ini mengatasnamakan saya, bahkan ada kepentingan-kepentingan lain yang dibicarakan, ya, jangan percaya, itu bukan saya, ya. Nah, itu bukan saya, oke? Nomor saya hanya ini. Oke, kita lanjut, ya. Jadi kitab Wahyu ini adalah kitab yang masih harus tergenapi, ya. Jadi kalau kita pelajari kitab Wahyu, bahkan menjelang hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan, ya, banyak hal yang terjadi, ya. Bahkan banyak kesusahan yang terjadi, ya. Bahkan banyak hal-hal yang harus kita pahami. Nah, jadi masalah penghakiman dan penghukuman itu sudah tertulis. Bahkan cawan murka itu ada. Karena pada akhirnya setelah nantinya, ya, kedatangan Yahushua HaMasyiah. Nah, di sana cawan murka itu pun akan dinyatakan. Penghukuman dan penghakiman akan dinyatakan, ya. Jadi jangan pernah mengklaim kalau kitab Wahyu itu adalah suatu kitab yang tidak akan terjadi. Jangan pernah mengklaim kalau Wahyu itu hanya sebatas penglihatan. Karena Elohim datang, Elohim berfirman melalui apa? Mimpi dan penglihatan juga. Nah, mari saudara terkasih, saya mau mengundang saudara untuk membaca dari Yehezkiel, ya, pasal yang ke-14. Oke. Ya, benar, ini ada komen, ya. Biarlah itu jadi berkat. Benar sekali. Karena saya ambil nilai positifnya, ya. Jadi bebas siapapun ngambil video ini. Karena apa? Supaya pemberitaan tentang nama Tuhan itu semakin dinyatakan. Jadi kita tidak usah komplain, ya, tidak apa-apa. Hanya tadi seperti yang saya katakan, kalau itu sudah ada hubungannya dengan uang mengatasnamakan saya, nah, itu bukan channel saya, itu bukan bukan saya. Apalagi dari nomor WA atau siapa tahu dibuat FB saya hanya satu. Jadi kalau ada FB yang lain, karena ini pernah kejadian, ada satu halaman yang membuat nama saya dan foto saya, dan mereka membuat grup WA dan menggalang dana. Saya tidak pernah menggalang dana, ya. Nah, jadi ada penggalangan dana di sana. Nah, di saat saya buat YouTube,
ada nomor WA saya di WA. Nah, jadi saya ditanya, loh, bukannya ibu WA-nya yang satu lagi apa tidak aktif? Saya tidak punya WA yang satu. Memang saya punya nomor pribadi, ya. Tetapi itu tidak ada grup-grup di dalamnya. Saya bilang enggak ada. Tapi kemarin kita ada penggalangan dana, Bu. Nah, saya bilang, mohon maaf, itu bukan saya, ya. Itu bukan saya. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, ya. Kalau ada penggalangan dana mengatasnamakan saya, itu bukan saya. Nah, jadi nomor saya hanya ini saja, 4135 buntutnya. Oke, kita baca dari Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai 23. Panjang sekali ini ayat. Ya, sabar ya saudara ya. Hukuman tidak tertegahkan lagi. Nah, tertegahkan itu seperti apa? Ya. Itu tidak bisa ditiadakan lagi gitu. Ya. Jadi hukuman ini memang harus dinyatakan. Nah, jadi kadang orang berpikir, itu kan Bu perjanjian lama. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, sejarah itu tetap berulang. Karena hidup manusia bukan semakin baik, bahkan kehidupan manusia semakin merosot. Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa, ya. Oke. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu terjadi, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Atau, jikalau aku membuat binasa binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Nah, coba diperhatikan ya, tentang ketiga orang itu tadi, dalam ayat ini ada 4 kali diserukan, ya. Tadi sekali ya. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau, jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang itu, ketiga orang tadi siapa? Ayub, Daniel, dan Nuh. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau, jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Elohim. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem,
untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya, mereka akan menghibur kamu. Kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Ya. Jadi di sini jelas Elohim menyatakan kemurkaannya. Jelas mengatakan penghakiman yang akan dinyatakan atas Yerusalem. Ya. Kenapa tadi dikatakan sekalipun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, yaitu Ad dan Nuh, ya, apa arti daripada nama-nama tersebut? Tuhan sampaikan kepada kita, ya, supaya kita memahami. Nah, kadang di bumi saat ini banyak orang yang mengandalkan manusia. Ya, nah, banyak orang yang mengandalkan abdi Tuhan, ya, dan bahkan bersandar kepada mereka. Jadi mereka merasa di zona nyaman dengan adanya abdi yang masih Tuhan pakai, ya. Nah, tetapi di sini di saat penghukuman hendak dinyatakan atau penghakiman hendak dinyatakan, apa yang Elohim katakan, ya? Bahkan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran mereka. Nah, waktu saya berdoa, saya tanya, Tuhan, apa arti daripada ketiga abdimu yang ada di sana, ketiga hambamu yang ada di sana, ya? Nah, Tuhan katakan kalau Nuh itu melambangkan umat yang tunduk akan firman Tuhan, ya. Ayub melambangkan umat yang tulus, dan Daniel melambangkan umat yang penuh pengertian. Nah, kalau sekalipun ada orang-orang seperti ini di sekelilingmu, jangan pernah engkau merasa di zona nyaman, karena segala sesuatu tergantung kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan sekalipun ada nabi Tuhan yang ada di hadapan kita, apakah itu sudah menjadi jaminan kita untuk diselamatkan? Karena tugas mereka tugas orang-orang yang karib dengan Tuhan ini, mereka ini sahabat-sahabat Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang karib dengan Tuhan. Tugas mereka hanyalah menyampaikan segala kebenaran, ya. Bukannya jadi menggandeng saudara untuk masuk surga, tetapi menuntun saudara dan saya supaya kita masuk surga. Jadi kalaupun ada nabi di tengah-tengah kita, bukan berarti itu sudah menjamin kita untuk masuk surga, ya. Karena seorang nabi tersebut, ya, seorang abdi tersebut, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa perbuatan benar yang dia lakukan. Jadi supaya kita selamat, saudara selamat, saya selamat, apa yang kita dengarkan dari para nabi itu dan pengajaran-pengajaran dari abdi Elohim, mari kita lakukan, ya. Bukan berarti kalau satu contoh, ya, si Ayub dekat dengan sahabatnya. Nah, bukan berarti karena kedekatan mereka sahabatnya ini jadi masuk surga. Kalau memang masih ada karakter dalam diri sahabatnya ini, walaupun karib, ya, dengan Ayub, kalau memang masih ada karakter di dalam diri seseorang tadi yang kurang berkenan, ya tetap. Jadi si Nuh tadi hanya menyelamatkan dirinya dengan kebenaran yang ada padanya. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan anak cucu daripada orang-orang lain, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan di negeri itu, tidak bisa, ya. Jadi di sini pun saya sampaikan, ya. Tadi kami sharing-sharing di sini, saya katakan, sekalipun kalian melihat saya di sini, ya, saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Apakah dengan kalian bersahabat dengan saya sudah menjamin, ya? Kalau sekiranya lah dulu
saya Tuhan nyatakan masuk surga, ya. Apakah itu sudah menjamin kalau saudara masuk surga? Tidak. Jadi di sini mengajarkan jangan mengandalkan manusia. Jangan karena kekaripanmu dengan gembalamu saudara berpikir kalau saudara sudah akan diselamatkan. Bukan. Penyelamatan itu Tuhan berikan dengan nilai yang ada pada dirimu yang akan Tuhan lihat nantinya, ya, yang akan ditimbang nanti dalam neracanya. Jadi semua akan Tuhan lihat. Kalau memang di saat ditimbang ditemukan ada kekurangan, ya, maka kita tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tadi saya katakan, ya. Jadi jangan di saat saya intim kepada Tuhan kalian merasa sudah di zona nyaman. Tidak. Tergantung kepada diri masing-masing, ya. Kembali kepada hubungan kita masing-masing kepada Elohim. Luar biasa Tuhan mengatakan, bahkan sekiranya Elohim menyatakan pedang, bahkan walaupun ada Nuh di sana, ada Ayub, ada Daniel, ya, bukan berarti mereka bisa menyelamatkan baik. Tidak bisa dihubungi, akhirnya tidak selesai saat ini. Terus Kita doa ya. saya kebetulan Pak suami istri ini Pak sakit jantung, jadi sudah pasang ring. Kalau bapaknya 2, saya 1, supaya diberi kesehatan dan ya kalau itu diberkati juga. Terima kasih Pak. Kita doa ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Tuhan Yesus sembuhkan jantungnya suami istri ini untuk normal dan kembali dengan normal dengan baik. Dan supaya kuasa Yesus dan nama Yesus dimuliakan. Berkati ya Tuhan, jantungnya sihat normal. Dan berkati anaknya Nehemia, berkati keluarganya, dipulihkan jadi berkat dan untuk memulihkan. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Oke, Bakti. Oke, selanjutnya Ibu Clara Manado. Ibu Clara, silakan Bu. Dibuka suaranya Bu. Halo, Shalom. Selamat malam, Pastor. Halo. Halo, Oke, selamat gimana, malam. Ibu? Ya, mau tanya apa Ibu? Pastor, ini apa ada kutuk nenek moyang di antara kami berdua. Terus kami Ada, Pastor ini sudah kutuk sial ini, kutuk bangkrut. dari siapa Pastor? Kami berdua. Ini kayak ada bayangan aja. Mari saya patahin supaya lepas ya, angkat Terus tangan. Pastor kami udah 46 tahun pengen punya keturunan tuh. Pastor belum ada keturunan. Ilahi Kita dari doa ya. Tuhan Yesus. Oke. Kita doa. Darah Yesus hancurkan segala kutuk sial. Darah Yesus hancurkan kutuk mantra. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berkati buah kandungannya Tuhan. Berkati suami istri sebabnya punya anak Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Lanjut Bakti. Baik, nomor 3 Pak Stefanus, Bandung. Silakan Pak. Shalom, Pak Daud. Ya, gimana Pak? Saya udah 2 tahun sakit-sakitan di bawah iga aja di perutnya. Terus finansialnya kurang gitu. Rumah mau Kita doa dijual. ya. Jadi bawah Kita perut doa. sakit. Ya, 2 kita tahun. doa ya. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Roh setan, roh jahat keluar, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Lanjut. Baik, selanjutnya nomor 4 Astrianti, Makassar. Halo, shalom Pastor. Ya, Saya sudah lama itu mengalami, memang sih dari keturunan dari orang tua itu ada kutuk keturunan. Terus saya punya badan sebelah kiri itu sering kayak merasa aneh sendiri gitu. oke, kita doa ya. Ada kuasa gelap memang. Kita doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra.
darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Amin. Baik, selanjutnya terakhir pada Wijaya Bali. Salam Pak Daud. Halo. Tidak kelihatan ya. Ya, gimana Ibu? Mau tanya apa? Ini anak saya Pak, yang sering sakit Pak. Sudah 6 bulan, masuk 8 bulan lebih, benjolan Oh, di ini leher. ada. Ya, Ini ada sering gangguan roh jahat juga nih. Ada ya, gangguan roh jahat di rumah ini. dikesahkan Angkat dokter tangan nggak ya. ada penyakitnya sama sekali Pak. Iya, kita doa ya. Tiap Ya, doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Mazmur 107. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan. Mazmur 106. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan.
Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka. Maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka.